Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Bulu tangkis atau yang dikenal dengan istilah badminton. Permainan bulu tangkis ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis, yang secara harfiah olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada shuttlecock yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Tujuan daripada permainan bulu tangkis ini adalah memukul shuttlecock hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Sejarah dari permainan bulu tangkis. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis ini. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa permainan bulu tangkis sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Xianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Pada zaman dulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Sejarah bulu tangkis modern tidak bisa lepas dari organisasi bulu tangkis, yaitu IBF, International Badminton Federation, yang berdiri pada tahun 1934, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1934 berdirinya IBF Federation International atau Federation Badminton International Badminton Federation. Saat itu terdapat 9 negara yang menjadi pelopor dari organisasi ini. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga ini baru bisa dikembangkan di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, tepatnya pada tanggal 5 Mei pada tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara dan bahkan sudah mendunia gitu ya. Artinya jika kita amati pada saat ini perkembangan bulu tangkis, atlet-atlet Indonesia sudah mampu bersaing dengan atlet-atlet dari negara lain.
Jadi tidak sebatas hanya di dalam negeri atau di Indonesia, tetapi juga sudah keluar negeri atau bisa disebut bersaing di tingkat internasional seperti itu. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, cara memegang raket. Jadi ada beberapa cara untuk dapat memegang raket dalam permainan bulu tangkis, yaitu yang pertama ada forehand grip. Kemudian cara yang kedua ada backhand grip. Cara yang ketiga ada American grip. Dan cara yang keempat ada combination grip. Nah, kombinasi cara memegangnya dengan cara kombinasi ya. Jadi ada 4 cara: forehand grip, kemudian backhand grip, American grip, dan combination grip. Yang kedua, gerak kaki atau footwork. Dalam permainan bulu tangkis, ada satu keahlian dasar atau basic skill yang harus dimiliki oleh pemain, yaitu kelincahan. Seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan yang melakukan pukulan, tetapi juga anggota tubuh lainnya, termasuk pergerakan kaki. Yang ketiga, sikap dan posisi badan. Sikap dan posisi badan ini merujuk pada keseimbangan. Tidak hanya kelincahan, keseimbangan juga merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam olahraga bulu tangkis ini. Cara yang dilakukan agar memperoleh keseimbangan yang baik antara lain, yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Kemudian kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan agar tangan lainnya yang memegang raket bebas bergerak. Yang keempat, servis. Ada beberapa macam servis. Yang pertama yaitu forehand service. Kemudian forehand service juga terbagi menjadi dua, ada forehand pendek, yaitu melakukan servis dengan menggunakan sedikit tenaga yang mengakibatkan ayunan pada raket tidak terlalu kuat sehingga jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net dan berada di area depan pemain lawan. Yang kedua ada forehand tinggi, yaitu melakukan servis menggunakan tenaga penuh sehingga shuttlecock akan melambung tinggi melewati tubuh pemain dan kemudian jatuhnya shuttlecock akan berada di area belakang pemain lawan. Nah, jadi perbedaannya kalau pendek ini tidak jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net dan berada di depan pemain lawan. Jika forehand tinggi ini memukul shuttlecock dengan lebih kuat sehingga jatuhnya shuttlecock berada di belakang pemain lawan. Yang berikutnya ada backhand service. Teknik ini sedikit berbeda dengan forehand. Teknik servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga dan ayunan yang sedang atau tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu kuat. Yang kelima ada pukulan. Ada berbagai macam pukulan. Yang pertama ada pukulan lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa melambung setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan, sehingga mereka pun jadi lebih cepat lelah. Yang kedua ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan, sehingga shuttlecock akan jatuh di sekitar net. Jadi jika kalian lihat ada pemain yang melakukan mapping atau menjatuhkan
atau mengarahkan bola dekat dengan net itu bisa disebut dengan salah satunya pukulan drop shot. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak melakukan smash, sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan cock ataupun shuttlecock justru jatuh di dekat net. Yang berikutnya yaitu pukulan drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus ataupun menyilang untuk menyasar sisi samping area lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang berikutnya ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar cock jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi yang tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan untuk mengembalikan serangan tersebut. Yang berikutnya ada pukulan smash. Smash adalah jenis pukulan dengan sekuat tenaga atau dengan kekuatan penuh yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Smash dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan lawan. Yang berikutnya adalah lapangan bulu tangkis. Ini dia gambar daripada bentuk lapangan dari permainan bulu tangkis. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan permainan bulu tangkis ini, dan bahkan kebanyakan dari kalian juga menyukai permainan bulu tangkis ini. Ukuran lapangannya untuk panjangnya ini adalah 13,40 meter, kemudian lebarnya adalah 6,10 meter. Tinggi tiang netnya adalah 1,55 meter. Kemudian tinggi netnya ini adalah 1,52 meter. Jarak garis servis depan ke net ini adalah 1,98 meter ya. Jarak garis servis depan ke net. Kemudian jarak garis servis tengah ke garis samping. Ini ya. Jarak garis servis tengahnya ke garis sampingnya 3,05 meter. Yang berikutnya jarak garis servis belakang ke garis belakang. Ya, jarak antara servis belakang ke garis belakang adalah 0,76 meter. Untuk permainan ganda. Kemudian jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter. Nah, ini permainan tunggal. Yang berikutnya peraturan permainan bulu tangkis. Yang pertama, perlengkapan dalam permainan bulu tangkis. Ada raket tentunya. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebarnya 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Yang berikutnya, shuttlecock. Shuttlecock terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar shuttlecock ini adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi shuttlecock antara 64 sampai 74 mm. Yang kedua, jumlah pemain. Ada beberapa kategori pemain. Yang pertama yaitu permainan tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Jadi ada sebutan tunggal putra
ataupun tunggal putri. Yang kedua, ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, ya. Berarti ada ganda putra, kemudian ada juga ganda putri, atau biasanya juga ada yang disebut dengan ganda campuran. Berarti terdiri dari 2 pemain, di mana 1 pemain putra dan 1 pemain putri. Nah, ini dia ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Yang ketiga, penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat, penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga bulu tangkis ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21, ya, poinnya dalam permainan bulu tangkis yaitu 21 game point lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20, ya, 20 sama nih antara pemain, maka akan terjadi istilah yang disebut dengan juice, ya. Karena skornya adalah 20 sama, ya, maka akan terjadi juice. Pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Ya, karena poinnya 21, kemudian ada skor, ya, sama-sama 20, artinya kurang 1 lagi, tetapi kedua pemain atau kedua tim sama memiliki skor 20, maka akan terjadi juice, di mana nantinya kemenangan akan diperoleh jika salah satu tim itu unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima, pelanggaran. Yang pertama, shuttlecock menyangkut di net atau tidak melewati net. Yang kedua, raket menyentuh net saat memukul shuttlecock. Nah, ini juga merupakan pelanggaran. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, shuttlecock sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum shuttlecock berhasil dipukul. Yang keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, shuttlecock jatuh di luar lapangan atau meluncur melewati bawah net. Berikutnya, shuttlecock dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Jadi hanya sekali, ya. Dalam permainan bulu tangkis ini tidak boleh lebih dari 1 kali. Yang berikutnya, pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Ini jelas sebuah pelanggaran. Yang berikutnya, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Baiklah, demikian materi yang berkaitan dengan bulu tangkis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri, billahi wisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.